Besarnya badan tidak menjadi tolak ukur besar kekuatan seseorang. Selamat sore teman-teman semua. Sehat semua di sini kan? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Di sini sekarang kita akan membahas apa sih itu bully. Jadi bully itu perilaku kekerasan fisik maupun psikis teman-teman yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan cara menggunakan penyerangan atau hal-hal yang mengintimidasi orang lain. Misal, saya badan kecil, bagi di sini yang badannya kecil, nah kita yang badan kecil pasti pernah yang namanya kayak diisengin lah, digangguin lah, bahkan kadang fisik didorong-dorong atau dipiting atau di apa, bahkan kasarnya lebih lagi ditampar ataupun dipukul. Itu yang namanya bullying, dan itu sangat berbahaya bagi generasi muda di Indonesia. Tetapi pada saat ini di mana teknologi semakin canggih, tindakan bullying pun makin mudah terjadi. Misal, ada seseorang yang tidak suka dengan orang lain. Pelaku tersebut cukup mudah hanya menggunakan media sosial dia dan menyebarkan teks berisi narasi. Yang pertama, foto, video yang bertema negatif pokoknya tentang si korbannya tersebut. Jadi, bully itu tidak selalu berbentuk fisik. Semakin teknologi canggih, maka semakin mudah juga bully dilakukan. Menurut data yang saya dapatkan, pada tahun 2019 lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima pengaduan kasus kekerasan fisik maupun psikis sebanyak 153 kasus. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan kasihan kita melihat bagaimana anak-anak Indonesia itu mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Dan dapat disadari oleh kita semua bahwa bully itu sangatlah berbahaya dan memberi dampak negatif bagi para korbannya. Yang pertama, korban bisa mengalami depresi. Depresi di sini bisa berupa cemas, sulit tidur nyenyak, mengalami rasa rendah diri, atau menyakiti diri sendiri, bahkan bisa bunuh diri. Yang kedua, prestasi akademik anak pun menurun. Mengapa bisa begitu? Coba, kenapa bisa begitu? Sebagaimana yang kita ketahui, setelah bully itu dilakukan dan menimpa salah satu soal anak, misalnya, korban itu pasti mengalami yang namanya rasa trauma, mengalami yang namanya rasa takut untuk datang ke sekolah. Dan jangan lupa, bully di sini tidak selalu menimpa anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Karena bully juga masih ada di lingkungan universitas. Dan karena itu prestasi akademik pun bisa menurun karena rasa takut yang muncul ketika mereka menjadi korban bullying. Dan yang terakhir, parahnya adalah mereka merasa bahwa mereka tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Jadi, teman-teman semua, kita harus lebih sadar, harus lebih peka dengan lingkungan kita, bahwa bully itu bukan sesuatu hal yang baik dan pantas dilakukan terhadap sesama. Dan jangan lupa untuk di sini juga kan tidak hanya anak muda, juga ada orang tua. Jadi terutama para dosen juga sebagai orang tua di sini menjadi
tombak utama dalam memberantas bullying, karena peran orang tua itu sangatlah penting. Mulai sekarang, orang tua harus bisa menanamkan moral pada anak-anaknya, menjalani konseling bersama anak-anaknya agar pola pikir anak dan tingkah laku anak terarah dengan baik. Lalu, apabila anak Anda menjadi korban, ingatkanlah dia untuk selalu memberanikan diri dalam melaporkan kasus tersebut apabila di sekolah terhadap guru ataupun di lingkungan universitas terhadap akademik kemahasiswaan atau dosen-dosen terdekat. Dan bagi para orang tua pelaku, ajaklah berdiskusi anak-anak kalian dan cari tahu penyebabnya. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Sekaligus bimbinglah mereka. Tunjukkanlah mana perilaku yang benar dan perilaku yang salah dan perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan antar sesama manusia. Dan yang terakhir, tidak kalah penting dan termasuk penting bagi saya, kita semua tahu peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oleh sebab itu, para orang tua, saya harap jadilah teladan yang baik. Berikanlah contoh yang terpuji bagi anak, sehingga anak dapat bertingkah laku yang mulia dan tidak merugikan sesama teman-temannya. Oke, saya Farhan. Berani, lawan, dan stop bullying. Terima kasih.